warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosdian Adam, berasal dari kelas A Pendidikan Biologi angkatan 2018. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai remedial dan pengayaan. Nah, adapun pokok bahasan yang akan saya bahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama ada pengertian remedial, kedua tujuan pembelajaran remedial, ketiga prinsip-prinsip program remedial, keempat pendekatan dalam kegiatan remedial, kelima bentuk-bentuk kegiatan remedial, keenam pengertian pengayaan, ketujuh adalah bentuk-bentuk kegiatan pengayaan, kedelapan prinsip-prinsip pengayaan, dan kesembilan adalah penyelenggaraan pengayaan. Nah, pada pokok bahasan yang pertama yaitu pengertian dari remedial. Nah, pengertian remedial menurut Random House Webster Dictionary adalah sebagai intended to improve pure skill and specific file. Maksudnya, remedial adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk memperbaiki keterampilan yang kurang baik dalam suatu bidang tertentu. Nah, dalam kaitannya dengan kegiatan pembelajaran, di mana kegiatan remedial dapat diartikan sebagai suatu fungsi terapeutik karena melalui kegiatan remedial guru dapat mengatasi kesulitan siswa yang berkaitan dengan aspek sosial ataupun aspek pribadi. Kemudian ada tujuan dari pembelajaran remedial. Nah, tujuan dari pembelajaran remedial ini dia terdiri atas 5 tujuan. Yang pertama adalah dengan adanya kegiatan remedial siswa dapat memahami dirinya sendiri khususnya dalam bidang prestasi belajarnya. Yang kedua yaitu dapat memperbaiki dan mengubah cara belajar siswa lebih ke arah yang lebih baik. Yang ketiga yaitu dapat memilih materi dan fasilitas yang baik. Yang keempat yaitu di mana kegiatan remedial ini dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan yang mendorong tercapainya hasil yang baik. Dan yang terakhir yaitu dapat melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Adapun prinsip-prinsip program remedial yaitu terdiri atas 5 prinsip. Nah, yang prinsip pertama adalah prinsip adaptif, kedua adalah prinsip interaktif, dan yang ketiga prinsip fleksibilitas dalam metode pembelajaran dan penilaian. Keempat adalah prinsip pemberian umpan balik sesegera mungkin, dan yang kelima yaitu prinsip pelayanan sepanjang waktu. Nah, yang pertama adalah prinsip adaptif, di mana pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan daya tangkap, kesempatan dengan gaya belajarnya masing-masing. Yang kedua adalah prinsip interaktif, di mana pembelajaran remedial hendaknya melibatkan keaktifan guru untuk secara intensif berinteraksi dengan peserta didik dan selalu memberikan monitoring dan melakukan pengawasan untuk mengetahui kemajuan belajar peserta didik. Yang ketiga yaitu adalah prinsip fleksibilitas dalam metode pembelajaran dan penilaian. Nah, pembelajaran remedial perlu menggunakan berbagai metode pembelajaran dan metode penilaian yang sesuai dengan karakteristik peserta didik itu sendiri. Kemudian ada prinsip pemberian umpan balik yang dilakukan sesegera mungkin, di mana umpan balik yang dimaksud di sini dia berupa informasi. Nah, berupa informasi yang diberikan kepada peserta didik mengenai kemajuan belajarnya yang perlu diberikan sesegera mungkin agar dapat menghindari kekeliruan belajar yang berlarut-larut. Dan yang kelima yaitu prinsip pelayanan sepanjang waktu. Nah, pembelajaran remedial harus berkesinambungan dan programnya itu harus selalu ada agar setiap peserta didik itu dapat mengaksesnya sesuai dengan kesempatan masing-masing dari peserta didik itu sendiri. Kemudian ada pendekatan dalam kegiatan remedial. Nah, pendekatan dalam kegiatan remedial terdiri atas 3 pendekatan, yaitu ada pendekatan yang bersifat preventif, kedua adalah pendekatan yang bersifat kuratif, dan yang ketiga yaitu pendekatan yang bersifat pengembangan. Nah, untuk pendekatan yang bersifat preventif di sini di mana apabila kegiatan remedial ini dilaksanakan untuk membantu siswa yang diduga akan mengalami kesulitan dalam memahami materi yang akan diajarkan. Nah, kegiatan remedial ini sebenarnya dilakukan sebelum kegiatan pembelajaran. Nah, untuk itu guru terlebih dahulu memberikan pretest kepada peserta didik sebelum masuk pada kegiatan pembelajaran.
Nah, berdasarkan hasil pretest yang telah diberikan, di mana guru dapat mengelompokkan siswa menjadi tiga bagian kelompok, yaitu yang pertama adalah kelompok siswa yang mampu memahami materi lebih cepat dari waktu yang telah ditetapkan. Kemudian ada yang kedua yaitu kelompok siswa yang mampu memahami materi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, dan yang ketiga yaitu kelompok di mana siswa yang tidak mampu memahami materi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, atau yang disebut dengan kelompok yang diberikan remedi. Selanjutnya adalah pendekatan yang bersifat kuratif. Nah, di sini apabila kegiatan remedial ditunjukkan untuk membantu mengatasi kesulitan siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Kemudian adalah pendekatan yang bersifat pengembangan. Nah, kegiatan remedial yang bersifat pengembangan ini apabila kegiatan remedial ini dilakukan selama berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Nah, melalui kegiatan remedial ini, guru mengharapkan siswa bertahap dan segera dapat mengatasi kesulitan yang dihadapinya. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk kegiatan remedial. Nah, bentuk-bentuk kegiatan remedial ini dia terdiri atas 6 bentuk, yaitu yang pertama adalah mengajarkan kembali atau yang disebut dengan reteaching. Reteaching di sini yaitu merupakan perbaikan. Nah, perbaikan yang dilaksanakan ini dengan mengajarkan kembali bahan yang sama kepada siswa yang memerlukan bantuan. Yang kedua yaitu bimbingan individu atau kelompok kecil. Yang ketiga yaitu memberikan pekerjaan rumah. Yang keempat yaitu menyuruh siswa mempelajari bahan yang sama dari buku-buku pelajaran. Kelima yaitu menggunakan alat bantuan audio visual yang lebih banyak. Dan yang keenam yaitu bimbingan yang dilakukan oleh wali kelas, guru bidang studi. Selanjutnya masuk pada pengertian dari pengayaan atau materi pengayaan. Nah, di sini pengertian dari pengayaan itu sendiri, di mana pengayaan merupakan kegiatan yang diberikan kepada peserta didik, baik secara kelompok maupun individu, sehingga peserta didik tersebut dapat lebih memperkaya pengetahuan dan keterampilannya, atau lebih memperdalam penguasaan bahan pelajaran dan kompetensi yang mereka pelajari. Kemudian selanjutnya masuk pada bentuk-bentuk kegiatan pengayaan. Nah, bentuk-bentuk kegiatan pengayaan ini di mana terdiri atas 5, yaitu yang pertama memberikan bacaan tambahan atau berdiskusi yang bertujuan untuk memperluas wawasan bagi kompetensi dasar tertentu. Kedua yaitu memberikan tugas untuk melakukan analisis gambar, kemudian model grafik, bacaan atau paragraf. Yang ketiga yaitu memberikan soal-soal latihan yang bersifat pengayaan. Yang keempat yaitu membantu guru membimbing teman-temannya yang belum mencapai ketuntasan. Dan yang kelima yaitu memberikan permainan masalah ataupun kompetensi antar siswa. Dan yang selanjutnya yaitu prinsip program pengayaan. Nah, prinsip dari program pengayaan ini dia terdiri atas 3 prinsip, yaitu yang pertama adalah prinsip inovasi, kedua prinsip kegiatan yang memperkaya, yang ketiga yaitu prinsip merencanakan metodologi yang luas dan metode yang lebih bervariasi. Nah, untuk prinsip inovasi sendiri ini adalah di mana guru perlu menyesuaikan program yang diterapkannya dengan ciri khas dari peserta didik itu sendiri, ataupun karakteristik kelas serta lingkungan hidup dan budaya dari peserta didik itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah kegiatan yang memperkaya, di mana dalam menyusun materi ataupun mendesain pembelajaran pengayaan, kembangkan dengan kegiatan yang menyenangkan serta membangkitkan minat dari siswa itu sendiri. Yang ketiga yaitu prinsip merencanakan metodologi yang luas dan metode yang lebih bervariasi, misalnya dengan memberikan proyek ataupun pengembangan minat dan aktivitas-aktivitas yang menggugah atau playful. Selanjutnya ada yang terakhir yaitu penyelenggaraan dari pengayaan. Nah, penyelenggaraan pengayaan ini dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu yang pertama adalah belajar kelompok, kedua belajar mandiri, kemudian yaitu pembelajaran berbasis tema, dan yang keempat adalah pemadatan kurikulum. Nah, di sini belajar kelompok di mana
sekelompok peserta didik yang memiliki minat tertentu. Nah, untuk penyelenggaraan pengayaan yang pertama yaitu belajar kelompok. Nah, gimana sekelompok peserta didik yang memiliki minat tertentu diberikan pengayaan bersama pada jam-jam sekolah biasa sambil mengikuti teman-temannya yang mengikuti pembelajaran remedial karena belum mencapai ketuntasan. Yang kedua adalah belajar mandiri, yaitu secara mandiri peserta didik dapat belajar mengenai sesuatu yang diminati. Yang ketiga yaitu pembelajaran berbasis tema, yaitu di mana memadukan kurikulum di bawah tema besar sehingga peserta didik dapat mempelajari hubungan antara berbagai disiplin ilmu. Dan yang keempat yaitu pemadatan kurikulum, yaitu dengan cara memberikan pembelajaran hanya untuk didik untuk memperoleh kompetensi atau materi baru. Nah, itulah hasil dari presentasi dari saya mengenai materi remedial dan pengayaan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.